Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu tentang database, tipe-tipe database, dan apa saja database yang biasa digunakan oleh banyak cloud provider di dunia. Materi ini juga akan membahas bagaimana cara memilih database yang baik dan benar, dan jenis database apa untuk kasus seperti apa. Oke ya, teman-teman. Tanpa lama-lama, mari kita ke video. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita sudah di blog saya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis database. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca langsung, silahkan langsung kunjungi websitenya atau blognya, yaitu di aryadiahmad.gitboot.io, Aryadi Programming, dengan blog coding. Buat teman-teman yang ingin mengunjungi langsung websitenya, silahkan langsung ya ke aryadiahmad.gitbook.io. Oke ya teman-teman, sekarang kita langsung bahas saja jenis-jenis database. Oke, sedikit prolog ya teman-teman. Keberhasilan suatu aplikasi perangkat lunak sering sekali bergantung pada pemilihan database yang tepat. Tentu saja ya teman-teman, sebagai pengembang, kita dihadapkan pada beragam pilihan basis data. Oke, ada banyak basis data atau database. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antar opsi-opsi ini dan cara memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek. Sebuah aplikasi yang kompleks biasanya menggunakan beberapa database yang berbeda, masing-masing melayani aspek spesifik dari kebutuhan aplikasi. Oke, ini adalah pembahasannya nanti, tapi tidak akan dibahas semua ya. Ada beberapa hal saja yang akan saya bahas, seperti understanding database type, factor to consider in database selection, seperti itu. Ini tabel poinnya ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas nanti relational database, NoSQL database, new SQL database, dan time series database. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, di bawah kita akan membahas jenis-jenis database dan karakteristiknya. Tapi saya ingin sedikit berikan gambaran tentang database di beberapa cloud provider yang ada di dunia. Oke, kita buka ya teman-teman. Oke, agak sedikit besar. Oke, gini aja. Oke, untuk database sendiri ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah struktur, semi terstruktur, dan unstructured. Di structure sendiri, use case-nya ya, ada relational dan columnar. Kalau di AWS sendiri, database-nya itu ada RDS Aurora, sedangkan di Azure itu ada SQL database, Azure SQL database. Kalau di GCP sendiri itu ada Cloud SQL dan Cloud Spanner. Sedangkan kalau untuk agnostik atau tidak mempunyai provider, itu bisa diinstal semua. Ada SQL Server, ada Oracle, DB2, MySQL, dan Postgres. Sedangkan untuk analitik, yaitu tipe kolumnar, itu ada Redshift. Untuk Azure ada Azure Synapse. Untuk GCP ada BigQuery. Dan agnostiknya ada Snowflake, ClickHouse, Druid, Vinode, dan Databricks. Jadi teman-teman di sini kalau menggunakan provider ini, kalian bisa menggunakan database transaction-nya seperti ini. Sedangkan untuk analitiknya kalian bisa menggunakan Redshift, Azure, BigQuery. Tergantung dari pemilihan cloud kalian. Oke. Selanjutnya adalah di struktur itu ada yang namanya dictionary ya. Use case-nya itu bisa untuk nge-cache. Oke, ya, yang tipe pertama adalah key value. Untuk AWS ada DynamoDB, Azure ada Cosmos DB, di Google Cloud ada Bigtable, dan sedangkan yang agnostik itu ada Redis, ScyllaDB, dan Ignite. Oke ya. Selanjutnya ada yang tipe in memory. Yang di AWS ada Elastic Cache, di Azure ada Azure Cache for Redis, di Cloud SQL ada Memory Store, sedangkan agnostik lagi ada Redis, Memcache,
Haskell, dan Ignite. Ya, teman-teman. Saya tidak jelaskan semuanya ya. Teman-teman silahkan kunjungi kalau memang ingin melihat semua contohnya, tapi saya akan lihatkan sedikit ya seperti ini. Jadi ada beberapa jenis tipe data, ada beberapa jenis database berdasarkan tipenya. Ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, dan unstruktur. Ya, sini ada relational, columnar, key value, in memory, wide column, time series, immutable ledger, geospatial, graph, dokumen, text source, dan blob. Oke ya, teman-teman. Jadi kenapa saya berikan ini contohnya? Karena nanti ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, website, ataupun apapun itu, ketika membutuhkan database, teman-teman bisa punya referensi ketika menggunakan cloud provider teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Saya ingin menggunakan ini untuk database saya karena menggunakan cloud provider ini. Itu ya fungsinya, teman-teman. Silahkan dilihat langsung ya penggunaannya. Oke, lanjut. Memahami jenis basis data atau database. Untuk membuat keputusan terbaik untuk proyek kalian, penting untuk memahami berbagai jenis database yang tersedia. Di bagian ini, kita akan mengeksplorasi karakteristik utama dari berbagai tipe database, termasuk opsi populer untuk masing-masing tipe database, dan membandingkan kasus penggunaannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tipe dari database. Yang pertama ada relational database atau SQL database. Ada yang namanya time series database. Dan yang kedua adalah NoSQL database atau NoSQL database. Contoh database-nya tersendiri itu ada di relational database, itu ada MySQL atau MySQL, ada Oracle, ada Microsoft SQL Server, ada PostgreSQL. Untuk database time series sendiri ada yang namanya InfluxDB, TimescaleDB, ada Graphite, dan ada Prometheus. Untuk NoSQL itu ada MongoDB, Cassandra, Redis, dan Couchbase. Basis data relasional didasarkan pada model relasional yang mengatur data ke dalam tabel dengan baris dan kolom. Basis data ini telah menjadi pilihan standar untuk banyak aplikasi karena konsistensinya yang kuat, dukungan untuk query yang kompleks, dan kepatuhan terhadap properti ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Fitur dan manfaat utama dari database relasional meliputi yang pertama tadi ya, organisasi data terstruktur. Data dalam database relasional disimpan dalam tabel dengan skema yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menerapkan struktur yang konsisten di seluruh database. Organisasi ini mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan data, terutama ketika menangani data terstruktur dalam jumlah besar. Poin utama dari basis data relasional yang pertama yaitu organisasi datanya terstruktur. Jadi itu poin utamanya ketika menggunakan data relasional, struktur datanya itu punya struktur yang jelas. Oke, itu yang pertama. Sekarang poin kedua adalah hubungan dan integritas referensial. Hubungan antar tabel dalam database relasional ditentukan oleh kunci utama dan kunci asing yang memastikan integritas referensial. Fitur ini memungkinkan query data terkait secara efisien dan mendukung hubungan data yang kompleks. Jadi sistem dari database relasional itu mempunyai sistem relation atau sistem referensial yang ditentukan oleh yang namanya primary key dan foreign key. Ya, itu. Oke, selanjutnya poin ketiga, dukungan SQL. Basis data relasional menggunakan struktur query language atau SQL untuk membuat query, manipulasi, dan mengelola data. SQL adalah bahasa yang kuat dan diadopsi secara luas yang memungkinkan pengembang melakukan query kompleks dan manipulasi data. Ya, itu adalah manfaat ketiga ketika kita menggunakan relational database, menggunakan sistem yang namanya SQL yang sudah dipahami dan mudah dimengerti oleh
kebanyakan orang. Oke. Yang poin yang keempat, properti transaksi dan ACID. Basis data relasional mendukung transaksi yang merupakan kumpulan operasi terkait yang berhasil atau gagal secara keseluruhan. Fitur ini memastikan properti ACID, yaitu automaticity, konsistensi, isolation, dan durability. Dan ini menjamin konsistensi dan integritas data. Itu poin keempat, kelebihan dan manfaatnya ketika menggunakan relational database. Poin kelimanya, pengindesan dan pengoptimalan. Basis data relasional menawarkan berbagai teknik pengindeksan dan strategi pengoptimalan query yang membantu meningkatkan kinerja query dan mengurangi konsumsi sumber daya. Itu ya teman-teman kelebihannya. Tapi di balik kelebihannya itu pun kita tentu mempunyai yang namanya beberapa kelemahan. Oke, basis data relasional juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, skalabilitas terbatas. Menskalakan database relasional secara horizontal, seperti menambahkan lebih banyak node, dapat menjadi tantangan, terutama jika dibandingkan dengan beberapa database NoSQL yang dirancang untuk lingkungan yang terdistribusi. Itu kelemahan pertama, skalabilitasnya agak terbatas ya. Selanjutnya adalah kekakuan. Skema yang telah ditentukan sebelumnya dalam database relasional dapat mempersulit adaptasi terhadap perubahan persyaratan, karena mengubah skema mungkin memerlukan modifikasi signifikan pada data dan aplikasi yang ada. Jadi kaku banget ya, misalkan teman-teman punya database yang isinya user, itu ada nama, tipe datanya string, ada umur, tipe data integer. Ketika kita ingin mengubah tipe datanya misalkan integer jadi float, itu mungkin memerlukan penyesuaian yang cukup signifikan. Makanya itu cukup kaku ya teman-teman. Tapi di balik kekakuan itu juga merupakan kelebihan tersendiri bagi relational database. Oke, kita lanjut. Poin ketiga, masalah kinerja dan pengumpulan data yang besar. Seiring dengan bertambahnya volume data, database relasional mungkin mengalami masalah kinerja, terutama ketika menangani query yang kompleks dan manipulasi data berskala besar. Jadi itu ya, ketika menggunakan relational database, itu yang mungkin terjadi kalau kita tidak menangani database-nya itu dengan baik. Poin kelima, tidak efisien untuk data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Database relasional dirancang untuk data terstruktur yang mungkin tidak cocok untuk mengelola data tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti data media sosial atau data sensor. Namanya sendiri relasional ya teman-teman, tidak cocok untuk jenis tidak terstruktur dan semi terstruktur, karena memang paling cocok database relasional itu untuk data yang terstruktur. Oke ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Lanjut, database relasional yang populer termasuk MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Masing-masing opsi ini memiliki fitur, kekuatan, dan kelemahan uniknya tersendiri, sehingga cocok untuk berbagai kasus, penggunaan, dan kebutuhan. Saat mempertimbangkan database relasional, penting untuk mengevaluasi kebutuhan spesifik aplikasi dalam hal konsistensi data, dukungan untuk query yang kompleks, dan skalabilitas, dan faktor-faktor lainnya. Oke, kita akan membahas sedikit kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis database-nya ya, relasional ini. Yang pertama, untuk database MySQL, untuk performance itu di level high, untuk scalability itu di level medium, dan ease to use atau mudah digunakan itu di level ya high lah ya teman-teman. Sedangkan untuk support complex query atau query yang sangat kompleks itu dia levelnya high, license-nya open source, dan community support-nya strong ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk PostgreSQL sendiri itu performance-nya ya sama high, scalability-nya high juga, ease to use-nya itu levelnya medium karena mungkin agak lebih susah sedikit ya teman-teman cara penggunaannya. Sedangkan support complex query-nya itu very high, jadi sangat bagus untuk query-query kompleks.
Lisensinya sendiri itu open source dan komunitas supportnya itu strong. Sedangkan MySQL Server itu ya performance high, scalability high, ease to use medium, support for complex query very high juga, dan lisensinya proprietary dan community supportnya adalah strong. Sama juga dengan Oracle, performance-nya very high, bagus, scalability-nya very high, ease to use-nya sangat rendah, jadi sangat susah untuk digunakan. Bukan susah sih, tapi agak susah untuk digunakan oleh kebanyakan orang karena tidak sama dengan SQL database yang lain. Dan support for complex query very high, lisensinya proprietary, community support-nya itu moderate ya. Jadi di balik database yang tadi itu mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tergantung kasus penggunaannya teman-teman nanti ketika ingin menggunakan database relasional. Silahkan bijak dalam memilih ya teman-teman. Sedikit note di sini ya, lisensi proprietary adalah lisensi hak milik, adalah jenis lisensi perangkat lunak di mana pemilik perangkat lunak tersebut mempertahankan hak cipta penuh dan memberikan izin kepada pengguna. Itu lisensi proprietary ya, tidak open source ya, tidak sepenuhnya open source. Sekarang kita akan membahas database selanjutnya itu NoSQL. Basis data NoSQL dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan basis data relasional, khususnya dalam hal skalabilitas, fleksibilitas, dan kinerja dalam kondisi tertentu. Tidak seperti database relasional, database NoSQL tidak sepenuhnya mengikuti model relasional atau penyimpanan berbasis tabel tradisional. Mereka dapat menyimpan data dalam berbagai format sehingga cocok untuk beragam kasus penggunaan. Basis data NoSQL secara luas dapat dikategorikan menjadi 4 subtipe masing-masing dengan karakteristik uniknya. Yang pertama, basis data berbasis dokumen menyimpan data dalam dokumen semi terstruktur seperti JSON atau BSON. Format ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pemodelan data. Hal ini memungkinkan skema yang lebih dinamis yang dapat berkembang seiring perubahan persyaratan aplikasi. Basis data berbasis dokumen sangat cocok untuk aplikasi yang berhubungan dengan struktur data hierarki atau bersarang seperti sistem manajemen konten, platform e-niaga, dan aplikasi analitik. Beberapa database berbasis dokumen yang populer termasuk MongoDB dan Couchbase. Itu ya teman-teman. Yang kedua adalah basis data berbasis kolom, juga dikenal sebagai penyimpanan kolom lebar atau penyimpanan keluarga kolom, mengatur data dalam kolom bukan baris. Jadi bentuknya kolom tapi bukan baris ya. Struktur ini mengoptimalkan query berbasis kolom, memberikan peningkatan kompresi dan kinerja membaca yang lebih baik. Basis data berbasis kolom dirancang untuk aplikasi yang perlu menyimpan dan menanyakan data dalam jumlah besar di banyak node, menjadikan pilihan populer untuk aplikasi data besar dan analitik, serta aplikasi dengan kinerja tulis dan baca yang tinggi. Beberapa database berbasis kolom yang terkenal adalah Apache Cassandra dan Hybase. Ya, oke. Penyimpanan nilai kunci. Ada yang ketiga ini ya, penyimpanan nilai kunci menyediakan cara sederhana dan efisien untuk menyimpan data sebagai pasangan nilai kunci atau key value ya. Ini tipe data yang ketiga ya, yaitu key value. Basis data ini ideal untuk kasus penggunaannya memerlukan pembacaan dan penulisan berkecepatan tinggi serta skalabilitas horizontal. Penyimpanan nilai kunci dapat berfungsi sebagai lapisan case, menyimpan sesi, atau menyimpan konfigurasi dan kegunaan lainnya. Mereka sering digunakan dalam aplikasi yang mengutamakan kinerja dan akses latensi rendah dan ke data, seperti game, sistem analisis real time, mesin rekomendasi, dan contohnya itu tersendiri itu adalah Redis dan Amazon DynamoDB ya teman-teman. Selanjutnya ada basis data grafik ya. Jadi dia menyimpan data dalam bentuk grafik. Pada penyimpanan data berbagai node dan tepi dalam grafik, ini memungkinkan pemrosesan hubungan kompleks, traversal, dan algoritma berbasis grafik yang efisien. Jenis database ini sangat berguna untuk aplikasi melibatkan hubungan rumit antar entitas seperti jaringan sosial, sistem deteksi penipuan, dan mesin rekomendasi. Untuk contohnya sendiri itu ada
Neo4j ya, ada Neo4j dan Amazon Neptune adalah contoh database grafik. Penting untuk dicatat bahwa database NoSQL itu memiliki kelemahannya tersendiri. Oke, kita akan bahas sedikit. Yang pertama, kurangnya standarisasi. Tidak seperti database relasional yang mengikuti bahasa query SQL standar, database NoSQL sering kali menggunakan bahasa query atau API mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kurva pembelajaran dan kesulitan saat bermigrasi antar database NoSQL yang berbeda atau mengintegrasikan dengan sistem lain. Itu kelemahan pertama ya. Yang kedua, konsistensi yang lebih lemah. Banyak database NoSQL yang menggunakan model konsistensi akhir untuk mencapai performa dan ketersediaan yang lebih tinggi, meskipun ini mungkin cocok untuk beberapa aplikasi. Tentu ya, hal ini dapat menyebabkan masalah jika diperlukan konsistensi data yang ketat. Jadi kalau memerlukan data yang konsisten, maka jenis database NoSQL ini tidak cocok sama sekali. Oke. Selanjutnya adalah dukungan terbatas untuk query dan transaksi kompleks. Beberapa database NoSQL seperti penyimpanan nilai kunci dan database berbasis kolom tidak dirancang untuk query kompleks atau transaksi multi catatan. Hal ini dapat mempersulit penerapan logika bisnis atau persyaratan pelaporan tertentu secara langsung di dalam database. Jadi seperti itu ya. Walaupun di balik kelebihannya tentu ada kekurangan tersendiri. Jadi intinya di sini, ketika kalian ingin menggunakan sebuah database, kalian harus memahami betul fungsi kegunaannya dan kapan kita menggunakan database tertentu untuk penggunaan tertentu. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung milih. Misalkan saya ingin membuat aplikasi pencatatan suhu, tapi memilih database relasional yang mungkin tidak cocok sama sekali, maka itu kesalahan besar. Jadi penggunaan database itu tergantung kegunaannya. Oke, kita lanjut di sini ya teman-teman. Tipe-tipe database NoSQL. Yang pertama ada MongoDB, ada Cassandra, ada Redis, ada Codebase, ada Apache Hibernate dan Neo4j. Yang pertama MongoDB itu tipenya adalah document oriented. License-nya SSPL, query language-nya namanya MQL, ACID-nya yes, konsistensi itu eventual. Sedangkan selanjutnya Cassandra itu tipenya adalah Wide Column Store, lisensinya Apache License 2.0, query language namanya CQL atau ZQL. Untuk ACID-nya no ya, tidak mendukung metode ACID. Jadi konsistensi tunable. Nanti silahkan dilihat sendiri ya teman-teman, tidak perlu saya jelaskan secara menyeluruh. Setiap subtipe NoSQL memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, sehingga cocok untuk aplikasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan spesifik. Saat mempertimbangkan database NoSQL, penting untuk mengevaluasi kebutuhan spesifikasi aplikasi dalam hal skalabilitas, pemodelan data, pola query, dan kinerja untuk menentukan yang paling sesuai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika memilih database NoSQL, penting untuk mengetahui kegunaan dari database tersebut dan keinginan dari aplikasi kita tersendiri, penggunaannya tersendiri. Kita lanjut. Database selanjutnya itu ada database New SQL atau pembaruan dari SQL tersendiri. Basis data New SQL adalah pendekatan modern untuk menggabungkan kekuatan basis data relasional dan NoSQL. Mereka mempertahankan model relasional seperti properti ACID dan dukungan SQL, sekaligus menawarkan peningkatan skalabilitas, arsitektur terdistribusi, dan peningkatan kinerja yang umumnya dikaitkan dengan database NoSQL. Basis data New SQL dirancang untuk mengatasi tantangan aplikasi modern seperti menangani beban kerja skala besar, terdistribusi, dan sangat bersamaan tanpa mengorbankan konsistensi dan integritas data. Poin pertama dari database New SQL ini adalah database New SQL didistribusikan. Mereka memanfaatkan partisi dan replikasi data di beberapa node atau bahkan pusat data. Arsitektur memungkinkan toleransi kesalahan yang lebih baik dan ketersediaan tinggi dan skala global. Arsitektur ini memungkinkan toleransi kesalahan yang lebih baik, ketersediaan tinggi, dan skala global. Lalu
Poin keduanya itu skalabilitas ya. Basis data NewSQL dapat diskalakan secara horizontal. Lalu poin yang ketiga, kontrol konkurensi. Mekanisme kontrol konkurensi tingkat lanjut seperti kontrol konkurensi multiversi atau kontrol konkurensi optimis digunakan oleh database NewSQL. Silahkan dibaca tersendiri ya. Nanti kalau ingin dapat point of view-nya lebih dalam lagi, silahkan dibaca tersendiri. Lanjut lagi, dukungan dan konfabilitas SQL. Mempertahankan bahasa SQL yang familiar untuk membuat query dan manipulasi data database NewSQL menyederhanakan kurva pembelajaran bagi pengembang. Mereka seringkali menyediakan kompatibilitas dengan database dan alat relasional yang ada sehingga memudahkan proses migrasi. Ya, itu ya teman-teman. Kelebihan-kelebihan dari NewSQL ini atau database SQL yang baru. Jadi ada juga kelemahannya teman-teman. Yang pertama, kompleksitas. Arsitektur terdistribusi dan fitur-fitur canggih dari database NewSQL dapat menimbulkan kompleksitas tambahan dalam hal konfigurasi dan pemeliharaan dan pemecahan masalah dibandingkan dengan database relasional tradisional. Yang kedua, penguncian vendor. Beberapa database NewSQL ditawarkan sebagai layanan terkelola oleh vendor tertentu yang dapat menyebabkan penguncian vendor dan membatasi fleksibilitas untuk berpindah penyedia. Lalu selanjutnya, kurangnya kematangan. Sebagai teknologi yang relatif baru, database NewSQL mungkin kurang memiliki kematangan dan ekosistem yang luas dibandingkan database relasional tradisional, sehingga dapat mengakibatkan terbatasnya dukungan, dokumentasi, dan sumber daya komunitas. Basis data NewSQL yang populer termasuk CrunchDB, Google Spanner, dan TDB. Setiap opsi menawarkan fitur dan kemampuan unik sehingga cocok untuk berbagai kasus penggunaan dan kebutuhan. Saat mempertimbangkan database NewSQL, penting untuk mengevaluasi kebutuhan spesifik aplikasi dalam hal skalabilitas, konsistensi data, kinerja, dan pemahaman pengembang untuk menentukan yang paling sesuai. Oke, ini adalah contoh DB dari NewSQL atau database tipe SQL yang baru itu ya. Yang pertama, Google Cloud Spanner. Ada yang namanya CrunchDB, ada NewDB, VaultDB, dan TDB. Data modelnya, kalau Google Cloud Spanner itu relasional, CrunchDB juga relasional, kalau VaultDB itu relasional juga, TDB itu hybrid, relasional dan NoSQL. Untuk skalabilitas itu global distributed, skalabilitasnya untuk CrunchDB itu konsisten, NewDB itu cloud plus on-premise, VaultDB in-memory processing, dan cloud on-premise juga untuk TDB. Oke, kalian bisa lihat tersendiri ya. Nanti kalau kalian memang butuh ya, teman-teman silahkan baca langsung di blognya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke database selanjutnya. Database selanjutnya itu adalah time series database. Basis data time series atau deret waktu mengkhususkan diri dalam mengenali data yang diberi stempel waktu yang dicirikan oleh sifat berurutan dan pengurutan berdasarkan waktu. Data deret atau time series waktu umum digunakan untuk berbagai domain seperti pasar keuangan, IoT, dan sistem pemantauan. Basis data ini dirancang untuk mengoptimalkan penyimpanan, pengambilan, dan analisis data yang dengan cap waktu. Mereka menawarkan fitur yang secara khusus memenuhi tantangan unik yang ditimbulkan oleh data deret waktu. Oke, poin utamanya untuk basis data deret waktu itu yang pertama adalah kinerja penulisan dan query yang tinggi. Itu poin pertamanya. Poin yang kedua, mempunyai sistem yang namanya konversi data atau kompresi, mengompres data. Ini ya, karena banyaknya volume data yang dihasilkan oleh beban kerja deret waktu, database deret waktu menggunakan berbagai teknik kompresi data untuk mengurangi kebutuhan penyimpanan dan meningkatkan kinerja query. Yang ketiga, itu kebijakan penyimpanan data basis waktu. Itu poin ketiga kelebihannya ya. Dia menyimpan dalam bentuk stempel waktu tadi ya. Oke. Lalu yang keempat, mempunyai fungsi deret waktu bawaan. Jadi ada fitur-fitur khususnya ketika menggunakan time series ini ya. Seperti agregasi, downsampling, dan perkiraan. Seperti itulah fungsi-fungsi ini nanti akan memudahkan kita dalam melakukan analitik seperti itu. Lalu yang kelima itu adalah skalabilitas. Basis data deret waktu dirancang untuk diskalakan secara horizontal, memungkinkan
menangani data jumlah besar dan tingkat penyerapan yang tinggi. Fitur ini penting untuk aplikasi yang perlu penyimpanan dan menganalisis data dalam jumlah besar seperti aplikasi IoT dan sistem pemantauan. Oke, ini ya. Basis data deret waktu yang populer mencakup InfluxDB dan TimescaleDB. Masing-masing opsi ini menawarkan fitur dan kemampuan unik yang disesuaikan dengan manajemen dan analisis data deret waktu. Oke. Ini adalah contoh beberapa database time series. Untuk scalability, InfluxDB tipe datanya adalah, maksudnya database-nya adalah InfluxDB ya. Scalability-nya support clustering, TimescaleDB support clustering, Prometheus support federation, Graphite itu basic horizontally scalable. Performance juga ya, ada di sini juga. Data konsistensi ada juga, security ada juga, community support ada juga, ecosystem ada juga, dan query language. Oke. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan time series, di sini adalah jenis-jenis tip database-nya. Nanti teman-teman bisa lihat sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi teman-teman atau website teman-teman. Sesuaikan saja ya teman-teman ketika ingin menggunakan tipe data time series. Oke, silahkan dibaca langsung saja ya di blognya, karena sangat panjang kalau saya harus menjelaskan semuanya di sini. Silahkan baca langsung di blognya. Oke, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan ya teman-teman. Untuk membandingkan tipe database dan kasus penggunaannya, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor. Pertama, seperti data yang ditangani, skalabilitas, kinerja, konsistensi, dan kompleksitasnya. Misalnya, database relasional umumnya lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan konsistensi data yang ketat dan query yang kompleks. Sedangkan database NoSQL lebih cocok untuk proyek yang menangani data tidak terstruktur dalam jumlah besar atau memerlukan skalabilitas tinggi. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang jenis-jenis database. Ada banyak jenis database dan ada banyak juga tipenya, dan ada banyak juga database-nya. Seperti itu, tergantung kebutuhan dari teman-teman nanti. Oke, semoga ini mempermudah teman-teman dalam memahami database ya. Kedepannya kita akan membahas materi yang keren-keren lagi ya teman-teman, untuk membantu teman-teman belajar programming dan meningkatkan kemampuan teman-teman untuk menjadi software engineer atau programmer yang hebat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga mudah dipahami, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.